Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pula kalau boleh saya kaitkan agak luas. Ini pula yang menjadikan kita paham masalah Palestina juga. Karena ini juga korelasi ayat ini sangat berkaitan erat dengan orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Dan kita kemarin pada pertemuan yang terakhir sudah menjelaskan betapa jalan yang lurus itu ya jalan yang sama sekali jalan ini tidak tersusupi dan tercemari dengan orang Yahudi. Yang mereka mendapatkan sebuah kecelakaan besar orang Yahudi itu. Yaitu adalah ketika mereka mendapatkan kecelakaan besarnya itu adalah mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Makanya kalau kita kaitkan dengan orang Palestina, orang Syam, ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka sesungguhnya termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana yang kita jumpai hari ini di wilayah Syam, yaitu salah satu jantungnya wilayah Syam selain Damaskus, yaitu adalah Palestina. Yaitu adalah kita ini meminta supaya kita pun nanti dikumpulkan dengan mereka. Jadi maaf, kita ini sebenarnya yang benar bukan membantu. Karena konteksnya kalau membantu itu kayak yang konteksnya membantu itu kayak dari atas ke bawah. Tapi ketika kita memberikan perhatian kita, memberikan pikiran kita, memberikan dukungan kita, loyalitas kita bersama dengan kaum muslimin kepada wilayah Syam dan kepada penduduk Syam itu, bukan karena kita lebih baik daripada penduduk wilayah Syam, enggak. Tapi sesungguhnya untuk membuktikan diri kita bahwasanya kita itu ketika memohon sama Allah, bahwasanya kita memohon supaya jalan kita, sikap kehidupan kita tidak bertentangan dengan kehidupan para nabi, para rasul, dan kehidupan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya salah satunya orang yang mati syahid. Dan mati syahid itu hari ini menjadi salah satu di antara pemandangan indah yang menakjubkan di wilayah Syam. Dan kita bukan membantu, tapi membuktikan bahwasanya diri kita mencintai mereka, sebagaimana yang kita sebutkan ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, supaya apa yang kita lakukan, keringat yang kita berikan, bantuan yang kita alirkan, loyalitas yang kita salurkan untuk mereka, itu bisa memantaskan kita untuk dikumpulkan bersama dengan mereka. Supaya kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan kita mencintai kaum yang diberikan nikmat oleh Allah. Dan salah satu kaum yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Para syuhada. Yang itu kita didapatkan di dalam surat An-Nisa. Mari kita buka surat An-Nisa. Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para ulama tafsir, mau kita membuka tafsir di tafsir Al-Quranul Azim, mau kita membuka tafsir Imam At-Tabari, para ulama tafsir jumhur mereka mengatakan korelasi ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu korelasinya dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat ke-69. Siapa orang yang diberikan nikmat, yang kita minta petunjuknya supaya cara kita berpikir, cara kita mengelola harta, cara kita punya rumah, cara kita mengelola istri, cara kita punya keluarga, cara kita mendidik anak, itu tidak keluar dari pakem kebiasaannya dan trennya kehidupan orang-orang yang solih dari para nabi dan para rasul. Lah, orang yang diberikan nikmat itu siapa sebenarnya? Lah, Allah jelaskan ayat yang ke-7 pada surat Al-Fatihah. Allah lalu sampaikan ayat yang ke-7 pada surat Al-Fatihah. Lalu Allah sampaikan penjelasannya secara lebih detail dan lebih mendalam pada surat An-Nisa ayat 69. Allah lalu sampaikan siapa itu orang yang diberikan nikmat, yang kita minta. Yang ini termasuk permohonan paling agung dalam kehidupan. Karena sesungguhnya permohonan paling agung bukan dibayarkan utang, bukan mendapatkan istri solehah. Memang itu permohonan baik. Tapi dia tidak termasuk pada permohonan puncak.
Permohonan puncaknya manusia itu ya ihdinas siratal mustaqim. Itu kata para ulama. Jadi permohonan puncaknya orang beriman itu ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu permohonan paling agungnya manusia. Makanya diwajibkan, kita bukan hanya diberikan pilihan untuk meminta dan berdoa dengan otak itu. Enggak. Allah mewajibkan doa itu untuk kita. Mana dalilnya kalau doa itu wajib? Lah kamu kan disuruh baca 17 kali di dalam satu hari. Berarti Allah wajibkan. Ketika kita berdoa misalkan Rabbi habli minas sholihin, ya, itu pada dasarnya kita masih punya pilihan untuk membaca dan tidak setiap harinya. Ya, kalau kita menjadi bapak dan kita sadar kita membaca. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kita masih diberikan oleh Allah. Silakan baca atau tidak. Tapi kalau orang beriman ya harusnya membaca. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim itu diwajibkan. Kamu tidak punya pilihan untuk tidak membaca. Kalau tidak membaca dosa. Kenapa? Salatmu tidak sah. Kalau salatmu tidak sah, maka konotasinya adalah dosamu sangat besar sekali itu kalau akhirnya kamu tidak membaca. Makanya diwajibkan. Ini permohonan paling agung itu adalah kita diberikan oleh Allah jalan orang yang diberikan nikmat. Lah, jalan orang yang diberikan nikmat itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 69. Ketika akhirnya Allah menjelaskan itu ada 4. Siapa itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Yaitu adalah golongan para nabi dan para rasul. Siddiqun, yaitu orang yang cinta kebenaran. Bukan hanya melakukan kebaikan, tapi mereka juga menjadi pelaku kebenaran. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat adalah orang yang sholih. Maka relevansinya ayat ini, surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, lalu relevansinya dengan surat An-Nisa 69 dengan kaitannya kita dengan masalah orang-orang Palestina. Yaitu kita sama ini sebenarnya. Kenapa kita hari ini memberikan perhatian kita, konsentrasi kita kepada masyarakat di Palestina? Karena masyarakat Palestina hari ini mendapatkan salah satu anugerah besar dalam episode kehidupan mereka, di mana anugerah paling besar pada kehidupan mereka itu adalah mereka itu mendapatkan kematian-kematian yang ada di sekitar mereka itu kematian mati syahid. Mereka tidak keluar dari wilayah Syam. Mereka menjaga wilayah Syam karena wilayah Syam itu merupakan wilayah iman. Sebagaimana sudah saya sampaikan. Wilayah Syam itu wilayah iman. Karena tanah iman itu ada 4. Ada Mekah dan Madinah. Makanya disebut wilayah iman. Dijadikan Dajjal tidak mampu memasuki 2 wilayah itu. Dan dijadikan sholat kita ketika di Mekah 100.000 dibandingkan sholat di tempat lain. Ya, dijadikan sholat kita di Madinah 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Tanah berkah, tanah yang dipenuhi dengan wilayah keimanan yang dinas langsung oleh Allah dan Rasul yang dikatakan menjadi tanah haram. Yang ketiga wilayah yang diberkahi oleh Allah dan menjadi wilayah iman itu wilayah Syam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ra'aita amudal kitabi untuzi'ah tahta wisadati fattaba'tuhu basari hatta ila Syam, ila ardi Syam. Saya pernah bermimpi, di dalam mimpiku Allah menancapkan tonggak-tonggak kitabullah yang menunjukkan kemenangan yang ditancapkan di setiap wilayah. Dan aku mengikuti kemana wilayah-wilayah itu yang nanti ditancapkan di dalamnya kitabullah. Dan aku mengikuti terakhirnya itu puncaknya kemenangan itu ditancapkan oleh Allah di wilayah Syam. Wilayah iman. Ini pula yang kita jumpai ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, kalau kami harus pergi dari kota Madinah, wilayah manakah yang kami harus tuju ya Rasulullah? Nabi tidak menunjuk wilayah Asia, Nabi tidak menunjuk wilayah Eropa. Nabi menunjukkan arah telunjuknya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, alaika bisyam. Sesungguhnya kamu pergilah ke wilayah Syam. Sesungguhnya innallaha takaffala li bisyami wa ahli. Allah itu telah menjaminkan kepadaku bagaimana keimanan para penduduk wilayah Syam dan bagaimana keberkahan wilayah Syam. Sehingga dalam hadis yang lainnya sampai Nabi mengucapkan doa, Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik fi syamina. Wa fi yamanina, ya Rasulullah, wa fi yamanina. Sampai Nabi mendoakan, semoga Allah berkahi wilayah Syam, semoga Allah berkahi wilayah Syam. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Sampai ada satu sahabat yang berseloroh.
Bagaimana dengan Yaman ya Rasulullah? Barulah Rasulullah menyebutkan wa fi Yamanina, dan juga untuk keutamaan Yaman. Ini pula yang menjadikan kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi mengucapkan dalam sabdanya, inna malaikatar rahman basitatun ajnihatiha ala ardi syam. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayapnya, dan tidaklah mereka mengepakkan sayapnya kecuali di atas wilayah Syam. Ini semuanya merujuk kepada keberkahan penduduk Syam. Makanya mereka mendapatkan keberkahan. Ya. Dan kita kenapa harus mendukung mereka? Karena ini sebenarnya realisasi dari sebuah ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus. Petunjuk dari trennya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, dan para syuhada. Dan salah satunya hari ini kita dipertontonkan secara nyata bagaimana orang-orang yang mereka menjaga wilayah Syam, mereka satu persatu mati syahid ketika mereka menjaga wilayah mereka. Makanya ini menjadikan kita akhirnya paham, ini merupakan bagian dari realisasi dari doa yang kita ucapkan ketika kita minta supaya kita diberikan jalan sebagaimana jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dan orang yang diberikan nikmat itu orang mati syahid.